Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Pak Rektor UM, yang kami hormati para wakil rektor 1, wakil rektor 3, dan wakil rektor 4, yang saya hormati bapak-bapak panitia Teachers Quality Improvement Program tahun 2012, yang kami banggakan teman-teman trainer, para guru, para pengawas dari Kabupaten Natuna, dari Kota Tanjung Pinang, dari Kota Singkawang, dari Kabupaten Sanggau, dari Kabupaten Minahasa Utara, dan dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Baiklah, kita mulai acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, kita memasuki acara yang kedua, laporan dari koordinator pelaksana kepada yang terhormat Bapak DRS Hafiz Nandar MT. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan program kita, program TEKIP, yang pada hari ini dan sebentar lagi akan dibuka dan diarahkan oleh Pak Rektor, yaitu TOT2. Pada TOT2 ini tentunya kita akan memberikan pendalaman kepada para trainer, yang mana pada TOT1 pemahaman dan Bapak Ibu para trainer sudah melakukan praktek di lapangan. Kami para expert sudah melakukan monitoring ke sana, ke daerah-daerah yang sudah menjadi tujuan itu, ada 6 kabupaten itu dan kota. Dan alhamdulillah memang para trainer sudah menunjukkan kinerja yang baik, walaupun masih ada beberapa catatan-catatan yang tentunya pada TOT2 ini, karena itu adalah pendalaman, akan kita kupas lebih mendalam lagi, sehingga kekurangan-kekurangan pada TOT1 dan praktek pada ongoing 1 itu akan tertutupi melalui TOT2 ini. Berdasarkan hasil evaluasi TOT1 dan ongoing, masih perlu adanya penguatan-penguatan materi yang terkait dengan matematika, bahasa Indonesia maupun IPA. Berdasarkan rekaman dari lapangan, ternyata memang para expert tentunya nanti juga sudah dikoordinasikan oleh Pak Banji, sudah dilakukan koordinasi bagaimana lebih memperdalam atau memberikan pendalaman terhadap materi-materi bidang studi. Kemudian yang kedua, perlu penguatan TIK. Dalam hal ini barangkali saya yakin Bapak Ibu sudah mulai mahir menggunakan perangkat komputer, perangkat TIK, sehingga Bapak Ibu tentunya para trainer akan lebih menjadi guru yang atau para trainer yang lebih menguasai TIK di dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kita perlu mempersiapkan pelaksanaan diseminasi. Kemudian pembuatan media perlu ditambah macamnya. Ini Pak Baji sudah mengkoordinasikan pada tim expert supaya memberikan variasi pembuatan media pembelajaran. Kemudian yang keenam, dari evaluasi kita perlu ada penguatan penulisan artikel ilmiah. Demikian Pak Rektor yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom. Atas nama universitas saya menyampaikan selamat datang di Kota Batu dan tentu berharap tolong ini catatan Pak Isya, teman-teman ini diajak ke kampus pada saatnya untuk mengenali kampusnya. Saya sebutnya karena Bapak, Ibu, Saudara-saudara itu berhak atas kampus Universitas Negeri Malang. Training of Trainers tahap kedua, apa yang harus dilakukan dalam waktu 11-12 hari, ya, dikemas oleh pelaksana dengan sangat cermat, dan saya kira itu sudah disampaikan kepada para peserta untuk diikuti, dan mengikutinya itu juga tidak sulit. Mengikutinya juga dengan gampang karena model akademik, kegiatan akademik yang menarik itu memang harus dikemas dengan mudah, dengan gampang, dengan menarik, dengan semua inovasi dan kreativitas yang menjadi andalan. Kita coba saling memberi, saling menerima, asah, asih, asuh, kemudian mengangkat pengalaman-pengalaman yang sudah diperoleh dari lapangan itu untuk dipertemukan di dalam diskusi-diskusi yang produktif dan yang inovatif serta yang berprospek pada tugas-tugas yang akan datang. Itulah yang perlu saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu saudara-saudara sejawat guru merasa senang dan merasa berbahagia dan merasakan ada manfaat pertemuan yang akan dilaksanakan dalam waktu 11 hari ini. Sekali lagi atas nama Universitas saya menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas. Dengan demikian TOT kedua program Teachers Quality Improvement Program kerjasama antara UM dan PT Pertamina Persero saya nyatakan dibuka dan dimulai. Bapak, kita masuk di acara yang terakhir, doa penutup disampaikan oleh Bapak Dr. Besar Sunarto kepada Pak Win. Kami persilakan. Marilah sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan ridho dan inayahnya. Baiklah, bersama kita buka dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa sultan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannatal ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa yang dipimpin oleh Bapak Winarto, berakhirlah acara pembukaan pada sore ini. Ada permintaan dari Bapak Ketua Pak Subanji untuk tak bersalam-salaman, Pak. Senyambang masih suasana Idul Fitri, teman-teman. Oh gitu, ya. Terima kasih. Oke, sebagai pengantar untuk selanjutnya
waktu sepenuhnya kami persilahkan terkait pengembangan profesionalisme guru oleh Bapak Dr. Andes Haji Iskandar, MD, untuk memimpin kegiatan ini. Kami persilahkan. Jadi Bapak Ibu barangkali saya juga belum pernah nonton TV One ya dengan apa ini namanya, dengan apa ini, ujung negeri atau Ujung negeri, Pak Negeri ya. Nah, di kelas muda seperti itu. Jadi kehidupan nyata di sana. Jadi nanti Pak Hardi dan Pak Ahmad harus menyiapkan apa ya, mungkin anak-anak yang apa ini belajar dari apa ya, dari rumah itu naik perahu. Itu mungkin begitu kita cerita 6 kabupaten karakternya seperti ini, ya. TV One langsung minta dua daerah, yaitu mana itu? Natuna sama PKB, atau bahasa Maduranya atau bahasa Talotnya disebut dengan CPD, Continuous apa ini Professional Development, ya, CPD. Nah, CPD yaitu ujung-ujungnya Bapak Ibu sekarang diklat fungsional, kegiatan kolektif seperti di KKG dan sebagainya itu masuk di situ. Kemudian juga nanti Bapak Ibu publikasi ilmiah, ya. Kemudian hasil apa itu penulisan atau gagasan inovatif, menulis buku teks atau buku pengayaan atau perkembangan guru. Kemudian juga bisa PKB itu diperoleh dari karya inovatif, menemukan TTK, menciptakan seni, modifikasi alat peraga. CPD merupakan konsep di mana individu berupaya melakukan peningkatan kualitas keterampilan dan pengetahuan profesional mereka. Yang kedua, CPD lebih menekankan pada guru sendiri, ya, yang lebih proaktif dan kreatif. Ya. Ini sikap entrepreneur yang digunakan di sini, ya. Kemudian yang ketiga, guru bertanggung jawab terhadap perkembangan karir jangka panjangnya di bawah naungan kepala sekolah tempatnya mengajar. Kalau ada guru yang kreatif harus didorong, jangan dimatikan. Ya, saya tidak ngomong dengan Pak Ardi ya, ini umum Pak Ardi. Pak Ardi karena kebetulan kepala sekolah ya, yang difungsikan pengawas. Jadi intinya Bapak Ibu, ya, bagaimana menciptakan iklim pembelajaran di sekolah, gurunya kreatif, gurunya proaktif, inovatif, pembelajaran dan lingkungannya menjadi menyenangkan. Ya. Strategi pengembangan profesional berkelanjutan terjawab oleh TKIP sudah. Misalnya ya pada suatu saat setelah TKIP berjalan 1 tahun di daerah Ibu dan Bapak, sesekali mungkin mengundang pakar, apakah seminar di daerah, ya, apakah mengundang pakar matematikanya, bahasa Indonesianya, atau IPA-nya. Intinya kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi dari guru pratama, pangkat penata muda, golongan 3A sampai guru utama, ya, 4E wajib melakukan kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan, diantaranya ada pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan atau karya inovatif. Baik Bapak dan Ibu, bisa kita akhiri dulu karena Bapak Ibu juga capek barusan datang. Sekali lagi saya mohon maaf ada kurang lebihnya. Selamat istirahat, persiapan untuk besok pagi dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, nah ini apa namanya, trainer memberikan penguatan kepujian kepada peserta yang aktif. Ini memang sangat bagus, perlu diberikan kepada peserta. Itu kan hanya ucapan saja tuh sebenarnya. Kita itu sering malas mengucapkan minta maaf, malas memuji orang, malas, padahal hanya ucapan. Yang pertama ini, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan oleh orang lain. Nah, apakah ini perlakuan yang Anda inginkan? Ini kan saling sedang diskusi ini ya. Sudah masuk di TV terus sebentar. Ataukah seperti ini yang Anda inginkan? Jadi mungkin
pengen menjawab soal tadi itu. Nyari-nyari di buku, udah ketemu. Tapi ini menunjukkan bahwa kekompakan. Apakah seperti ini yang Anda kehendaki? Kalau pesertanya seperti ini yang Anda kehendaki, berarti Anda harus memberikan tugas. Kan begitu? Ya. Andai kan orang dibuat semuanya cantik, tidak ada orang cantik. Gitu? Seandainya orang dibuat semua ganteng, menjadi tidak ada orang ganteng. Andai kan semua orang dibuat kaya, akhirnya semua orang menjadi miskin. Jadi Bapak Ibu, untuk apa saya belajar? Ini perlu pertanyakan, ini ada 4 hal ini, supaya rasa percaya dirinya meningkat. Jadi lebih menyesal bukunya hilang ketimbang menyesal tidak membaca buku. Ini yang terjadi pada orang dewasa. Kemudian relevansinya, saya belajar karena saya mau dituntut untuk mengajar, dituntut untuk memberikan pelatihan. Kemudian yang berikutnya ada yang belajar karena kepuasan. Saya belajar tahu menjadi puas, ada yang begitu. Ini yang perlu tahu. Kemudian yang berikutnya, saya belajar itu karena saya punya minat terhadap apa yang sedang saya hadapi itu. Nanti Bapak Ibu pengawas ikut sesuai dengan yang disukai kelasnya juara seperti kemarin. Baik, kami akhiri. Maknanya benar-benar ya Pak. Nah, jadi sengaja kami bawa begini ini. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu juga bisa begini kalau ngajar gitu loh. Paling tidak bagaimana Bapak Ibu pasti banyak di belakang. Yang kedua tadi bermakna, kemudian yang ketiga itu menyenangkan. Ya, ada maknanya, kemudian menyenangkan, itu penting ya. Jadi sangat menyenangkan membaca itu. Oke. Jadi setelah kita masuk kelas dengan profesionalitas kita, salah satu profesionalitas itu adalah atraktif, menarik, ya. Jadi menarik. Jadi seperti tadi, begitu gurunya ngeset, muridnya sudah gerubut. Itu ciri bahwa ini akan menarik di kelas. Kita bisa memperlihatkan mulai dari getaran. Saya bumbui dengan konsiderannya. Ya, saya bumbui dengan konsiderannya. Tidak seperti melulu saya mengajar, tidak. Saya bumbui dengan konsiderannya. Getaran itu nanti akhirnya juga dibahas. Tapi di apersepsi kita sudah tunjukkan, sebab peristiwanya sudah pernah dilihat oleh anak-anak. Ini penting, namanya konteks tua. Misalkan itu namanya, ini namanya bergetar, ya. Nah, jadi namanya bergetar. Getaran inilah yang nantinya menjadi asal usul terjadinya apa? Bunyi. Pertanyaannya, ini Bapak gesek yang paling kecil ini dari atas ke bawah. Bagaimana bunyinya kalau digesek dari bawah ke atas? Nah, ini sudah mulai merangsang mereka untuk menempat. Ya, untuk bandul antara ini bandul kecil. Nah, itu kalau ini bisa dilihat apa bedanya kalau talinya gitu ya. Talinya pendek dan talinya panjang. Yang pendek frekuensinya kan lebih besar. Frekuensinya lebih besar. Yang ini kalau sama frekuensinya sama. Selama ini yang ditunjukkan kekurangan, ya, ketidakenaan di ujung negeri, tapi ini justru ingin ditunjukkan bagaimana semangat di ujung negeri. Di sana ada semangat yang luar biasa. Anies bisa dibantu dengan peralatan yang ada. Makanya ini sangat representatif, anak-anak bisa berebutan di situ. Jadi alat-alat kita itu tidak perlu takut rusak dan sebagainya, dari bahan-bahan yang memang kita bisa perbaiki dan buat sendiri. Kalau ada rusak, kurang lemnya dan sebagainya, ya kita. Oke. Nah, akhirnya nanti ke penutup, silakan dilakukan semacam evaluasi. Ya, evaluasinya itu bisa evaluasi sementara ya, formatif ya, untuk melihat formatif, untuk melihat bagaimana sampai di mana kita telah sukses menyampaikan. Kalau memang nanti perlu dia lakukan penekanan pada hal khusus, nah itu dari nilai formatif itu.
ya, nilai formatif itu. Nah ini Bapak Ibu, diharapkan juga peristiwa formatif itu bisa mengungkap dan pada kesempatan lain mengulangi kembali hal-hal yang kurang jelas. Dengan demikian ada pengulangan-pengulangan yang membuat mereka tidak begitu saja lupa dengan apa yang pernah dipelajari. Apa yang terjadi sebetulnya peristiwanya atau kejadian apa atau fenomena apa yang itu ya itu terjadi di alam itu. Nanti bentuknya bisa terjadi pada bumi, terjadi pada makhluk hidup, terjadi pada semua apa yang ada di permukaan bumi. Apa kira-kira? Siklus materi. Iya, peristiwa alam apa yang mendasar yang terjadi. Kalau itu nggak ada ya nggak ada di alam. Aliran energi. Iya, ya aliran energi itu sebetulnya adalah apa? Ya, ya sirkulasi. Apa yang sirkulasi? Materi apa yang ya. Kemudian materi itu mengalami peristiwa apa? Perubahan. Ya ada perubahan itu berarti peristiwa apa? Jadi tadi yang sudah dibicarakan oleh Pak Bin tadi bahwa sebetulnya adalah yang terjadi hanya dua, yaitu fenomena atau kejadian fisika dan kimia. Hanya alat medianya aja. Pakai soket. Mau jadi jangan terlalu mendung yang bawah. Yang bawahnya itu harus kena panas. Biar tidak panas. Ya, enggak boleh. Seharusnya tadi penuh sekali, enggak boleh ada udara. Kalau ada udara berarti si ini agak berat juga dia melawan. Agak lama proses Pulang supaya nggak terlalu bocor. Kalau oksigennya terlalu banyak, maka apinya akan membaranya lebih apa? Lebih besar. bisa jadi 2 jam. Oke. Bisa nyala ya? Ada apinya tuh. Ini menunjukkan asimilasi. Terumbu karang, Pak. Terumbu karang. Kenapa itu gagal? Jatuh? Capa anaknya. Terlalu dekat. Kita dalam sehari-hari tidak lepas dari deterjen atau sabun. Ya, karena apa? Itu kita perlukan setiap pagi, mungkin sore, setiap hari kita mandi dan kita menggunakan apa? Sabun, kita cuci dengan menggunakan deterjen dan sebagainya. Itu air itu, limbah itu, ya kemana larinya kan gitu. Ya. Akhirnya bisa ke sawah, bisa ke sungai dan sebagainya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana polutan, ya deterjen sebagai polutan itu bisa mempengaruhi kehidupan. Polutan itu bisa kita coba melihat pengaruhnya terhadap kehidupan. Ya, kita menggunakan bekas karena apa? Kita bisa memanfaatkan bahan yang itu namanya reuse tadi ya. Kita bisa memanfaatkan untuk tujuan pembelajaran. Ya, Pak Win ini juga begitu. Ya, banyak sekali media-media yang dikembangkan ya menggunakan bahan-bahan yang sudah bahan yang merupakan bahan bekas. Orang itu atau siswa itu belajar untuk melakukan penelitian. Itu ya. Untuk melakukan apa? Penelitian dengan melakukan pengamatan dari pengaruh polutan deterjen terhadap apa? Kalau sudah berarti kita siapkan gelas aqua sebanyak ya sebanyak 7 ya 7 kita 100% 50, 25, 12,5, 6,2, 3,1, ini 0. Nah, kita masukkan larutan-larutan yang sudah kita buat tadi sesuai pada gelas yang sudah dengan apa? Ketinggian yang apa? Yang sama. Jadi ini nanti ada gambar apa? Bawang merah yang kita celupkan di sini. Ini untuk supaya bisa ada di sini kita tusuk dengan lidi, ya dengan lidi sehingga ini ada di permukaan begitu dan seterusnya. Oh, sedikit saja Pak. Ya, pokoknya yang di sini itu terendam oleh air, ya dengan berbagai macam. Pada saat itu sudah jadi semua berarti hari pertama kita amati, ya kemudian apa yang terjadi? Apakah nanti perbedaan ini
munculnya akar. Udah aku gak ikut. Tapi besok nih. Ya langsung pecah tuh teh. Dua teh deh, Bu. 31 lah. Gantian dia tuh. Berarti saya kita bisa sama nih. Ya terus begini, sambil dia terus begini. Ini. Kalau orang di kutub, di Arktik, sini Antartika, kalau sini laut Arktik yang beku, yang di utara ini utara. Orang atasnya sana, mataharinya di sini. Jadi bisa dibayangkan orang di kutub tidak pernah melihat matahari di atas. Jadi gitu aja matahari 3 bulan naik, ya tidak naik benar, turun lagi 3 bulan turun ke bawah. Jadi 6 bulan siang, 6 bulan yang dibungkus dengan styrofoam tipis. Kita cobakan ketika membuat ini dari bola plastik. Ini ide-ide kreatif semacam ini perlu dikembangkan. Jadi ini untuk lintasan bulan. Lintasan bulan kenapa tidak melingkar, Pak? Tidak. Bumi juga gitu. Ketika melintasi matahari tidak melingkar, dia membentuk. Dulu pernah saya gambarkan bagaimana menggambar elip ya. Dari benang ada dua pusat, dua fokus. Nah, kalau bumi membentuk sudut 23,5 derajat terhadap tegak atau 66,5 derajat terhadap ekliptika horizontal. Kalau bulan 5 derajat terhadap khatulistiwa. Ya. Khatulistiwa itu ekliptika. Nah, misalkan begini bentuknya. Tidak tegak begini. Kalau tegak begini tiap bulan ada gerhana. Nah, membentuk sudut begini. Matahari dari belakang sini, kita lihat sana kan, kita malam lihat bulan. Nah, sana. Bulan kan begini. Ya. Nah, kalau saya melihatkan ke sana, yang kena kan bawahnya kan yang kena, yang besar nanti. Karena ini terlalu dekat. Yang banyak itu kan sini. Begitu dari bulan mati yang nggak tampak sama sekali begini. Nanti lama-lama yang kelihatan kan tuh di sisi yang sana. Jadi sabit. Lama-lama agak ke tengah dan purnama. Nanti silakan coba. Saya yang melihat, soalnya kan kalau malam saya di sini sekarang yang sebelah sini sabitnya sebaliknya. Nah, akhirnya nanti nampak yang sebelah. Tadi yang nampak sebelah sini, setelah di sana yang nampak sebelah. Pembagian didahulukan dari sebelah kiri. Jadi kalau kita jawab secara pintas memang sudah sebenarnya begini kan. Tetapi dari hasil diskusi kelompok kami menjabarkannya seperti ini. Misalnya ada pembagian seperti ini. Jadi kami kelompokkan menurut nilai tempatnya. Ya misalnya kalau ini kan contohnya ini pembagian dari 254 dibahagi 2. Ini kan kita bagi dari ratusannya kan, kalau misalnya kita bagi dari kanan. Terus ke puluhannya berikut ke satuannya kan. Tetapi kalau ini kan ini pembagian, ini lantas perkalian. Jadi kalau perkalian kenapa dia dari kiri? Jadi mengalihkan satuannya, puluhannya, baru ratusannya. Tetapi kalau menurut kami, kelompok kami bikin seperti ini. Misalnya kalau bukan menggunakan cara seperti ini. Ya, dikelompokkan. Misalnya 200 kan, ratusannya adalah 200 kan. Dikali 2 sama dengan 400. Oh, kali dulu sebelah ini. Sorry ya.
200 dikali 2. Kita ambil ratusannya dulu kan. Hasilnya 400. Terus ambil puluhannya. 50 dikali 2. Hasilnya 100. Satuannya kan 4 dikali 2. Hasilnya 8. Kita jumlahkan mulai dari ratusannya, puluhannya dan satuannya. Mendapat hasil adalah 508. Ini untuk perkalian. Sedangkan untuk pembagian dibikin juga seperti itu, kebalikannya, sebaliknya. Jadi dibagi dulu ratusannya. 200 dibagi 2 hasilnya 100. Terus puluhannya 50 dibagi 2 hasilnya 25. Satuannya 4 dibagi 2 hasilnya 2. Dijumlahkan mulai dari ratusannya, puluhannya, satuannya, hasilnya 127. Jadi ini hasil dari diskusi kami. Terus dikayakan lagi hari ini ya, pengayaan. Nanti ada pohon barisan bilangan, ada pohon apalagi ini, pohon bangun datar, ada pohon FPB KPK, bilangan bulat, dan nanti. Nah, tugasnya kamu nanti ini dibaca secara cermat. Setelah itu nanti begini. Karena ini jawabannya tidak hanya satu, jawabannya banyak. Kamu nanti mengisi jawabannya sebanyak-banyaknya. Daunnya bener, dicek bener, dijumlahkan hasilnya memang begini. Berarti nanti nilainya 3. Nanti oleh Pak Guru dinilai 3. Tapi kalau yang kamu buat ternyata salah, nanti jadi benalu. Nilainya mengurangi 1. Jadi negatif 1 nilainya. Nanti begitu ya. Nanti lihat aja hasilmu itu banyak benalu atau banyak daun. Nanti ya. Waalaikumsalam. Bismillah Pak. Ini ada loh. Ini data sih. Mesti punya pusat. Ada pusatnya. Jadi kalau saya punya, misalnya saya punya segitiga begini. Di dilatasi ada pusatnya memang. Pusatnya. Kalau 2 kali biar di sini loh. Luas yang pertama berapa ini? Ini faktor dilatasinya jelas misalnya 2 kali. Luas pertama adalah 1 kan? Iya. Yang kedua? 4. Jadi luasnya adalah L-nya adalah 1, L aksen. Nah, karena 2 kali. Jadi dilatasi dengan biasanya notasinya begini, Mbak. Ibu, 0. Manado terkenal dengan buburnya. Terdiri dari macam-macam sayur. Sayur bayam, kangkung, gedi. Sayur ini dimasak dengan beras. Nah, itu deskripsi, Bu. Deskripsi. Pernyataannya betul, tapi berikutnya Ibu salah. Pakaian 10 jam per hari. Masing-masing. Ya. Ini semuanya, Bu ya? Semuanya. Pemakaian 10 jam per hari. Terus? Harga per KWH 100. Ya, per KW 100. 100 berapa? 100 rupiah per kali ya. Itu yang ditanyakan, Bu? Berapa yang harus dibayar? PLN. PLN untuk berapa? Jangka waktu berapa? Jangka waktunya kayaknya tak dijelaskan, tapi saya rasa 1 bulannya lah Pak. Kan kita tak 1 bulan ya? listrik per minggu atau kecuali sponsor kan? Iya. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita pahami ketika kita juga paham kode budayanya. Ya. Kemudian tahu kode sastra, misalnya begini, membaca puisi itu kan seperti sebuah plot ya. Jadi iramanya itu seperti plot. Awalnya datar, naik puncak terus turun lagi. Baru tengah ka, baru terakhir ga. Ya. Kan bunyi depan bila biar kan ba,
Baba, papa, mama, mata, das, ta, 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 sa, 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 da, da, da. Tengah, ka, 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 ke belakang, ha, 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 ha. Belakang lagi, ga, 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 ga. Ini urutan pemerolehan bunyi bahasa, Bapak Ibu. Tidak boleh langsung dilatih kakak, langsung latihan di belakang. Harus dari posisi vokal maupun konsonan depan. Nanti kita demokan bagaimana cembung. Cembung itu ini. Melalui fokus, itu fokusnya Pak. Nah itu akan dipantulkan sejajar yang ke belakang itu. Nah itu fokus. Kalau melalui pusat tidak dipantulkan ya. Kalau sejajar sumbu utama dipantulkan kemana Bapak Ibu? Seolah datang dari itu fokusnya sana. Kalau ditarik garisnya itu, yang ini tak? Ya, itu sudah. Nah ini yang saya gambarkan kemarin. Sifat sinar utama. Nah ini Bapak ini prediksinya Bapak. Pegang tepinya dulu. Dari apa? Yang keras? Nutrijel. Tengahnya dari? Ya, pinggirnya dari mika yang saya berikan itu. Ya cukup 2 cm saja. Nanti bagaimana membentuknya saya serahkan Bapak Ibu pasti bisa. Tapi lengkung-lengkungnya tolong sempurna. Dari digambar dulu, nanti diukur dengan benang atau sejajar sumbu utama. Ya, coba lihat sejajar sumbu utama itu. Lihat arah pemantulannya. Miring kan? Nah, itu kalau diluruskan ke belakang ke fokus. Kira-kira fokusnya di sini. Nah, situ. Kalau mengarah ke fokus, kita arahkan ke fokus sana. Coba lihat. Nah, kemana arah biasanya? Itu biasa. Sejajar sumbu utama. Ini kan garis bilangannya, ini angkanya segini. Nah ini di kira begitu. Sama Pak ya. Kenapa enggak di kabupaten masing-masing itu? Iya, Singawang padahal banyak hotel. Iya. Di Singawang kan banyak hotel juga. Apa Bang? Ini gambar ini. Mari silakan Bu.
Pak ya. Yang kemarin apa Pak? Bumerang. Kenapa? Ada enggak? Hasilnya. Pernah jadi tukang Pak ya? Jadi tukang. Tukang pesawat. Pernah kerja di mebel Pak ya? Mebel ini. Pesawat begitu. Tukang mebel, tukang pesawat. Merangkap. Tugas merangkap. Pernah kerja di mebel. Ya, kan. Kita kalian nggak dicangka ada? Ada dalam. Itu lagi. Terpecah lah ya. Yang belakangnya nggak salah Pak ya? Oh, kamu yang harus itu. Belakang harus gandeng. Iya. Itu yang penting. Hasil karya ini. Iya, sudah selesai. Picik tahan bro. Tarik Bu. Tadi itu 7 cm, berarti itu sekitar 1 cm. Mana tadi Pak? Setiap gak menit. udah paling dekat kan, pendek dia. Ini Kita dengan sedikit dengan main nyumbat, jadi nyumbat tuh. Bisa nyumbat sih kan itu. Dia kan langsung. Dari 5 nomor, ya. Nomor 4 jawaban saya itu Pak, mengapa tidak boleh meminum air yang tercemar? Jawaban saya itu Pak, karena itu milik orang lain. Jadi kita tidak boleh meminumnya. Oh ya. Iya. Tercemar itu seperti tayangan tadi itu. Di situ ada yang tadi si Yus berenang tadi itu. Dengan sampahnya yang banyak. Sampah itu kan tentu mengandung berbagai macam zat. Entah zat kimia ya,
pokoknya air dari limbah dapur, dari limbah pabrik itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Maka dari itu kalau air yang begitu tidak boleh diminum. Nah, gitu, sudah jelas tadi Arnold? Jelas Pak. Iya, bagus. Yang lain ada pertanyaan? Ada ya? Nah, maka dari itu air jangan sampai tercemar, udara jangan sampai tercemar. Bagaimana cara menjaganya? Itu tanggung jawab kita semua. Segar sama enggak Pak? Sehat sama segar. Ya. Kalau segar itu artinya dibilang badan itu bugar. Kalau badan, kalau sayuran segar itu berarti belum layu, dia masih segar. Baru ketik ya. Tapi kalau yang namanya sehat, ya, itu kita terbebas dari pengaruh-pengaruh kuman dan penyakit. Kalau baik, tangan kita di atas semua. Lipatkan tangan. Goyang kanan. Goyang kiri. Selamat siang. Hey. Selamat siang. Hey. Terima kasih. Nama saya Pak Nelson. Saya berasal dari Kalimantan Barat. Yaitu saya adalah orang Dayak Kalimantan Barat. Pak, dingin Pak. Ya. Untuk melanjutkan pelajaran ini, Bapak Guru ingin tahu dulu siapa kira-kira anak-anak kita masuk pada hari ini. Pertama-tama kita yang harus kita penting di dalam belajar adalah kita harus mengetahui tujuan pelajaran dulu. Ya, tujuan pelajaran. Jadi apa tujuan pelajaran itu? Pertama, siswa mampu menyampaikan puisi dengan lafal yang tepat. Malang kota bunga, lihatlah kotaku, indah dan mempesona. Udara yang sangat sejuk, rasanya enak untuk dihirup. Terus, banyak bunga di taman kota, rasanya sedap dipandang mata. Banyak pohon ditanam di pinggir jalan, terasa nyaman bagi pengguna jalan. Lanjutkan. Banyak sekolah-sekolah, banyak pula universitas untuk anak-anak belajar, untuk meraih cita-citanya. Terus ya Pak? Iya. Kotaku kota Malang, kota yang menyimpan sejarah. Ada tugu, ada museum, ada gereja, Jalan Ijen, pusatnya 8. Iya. Tepuk tangan ya Pak. Tepuk tangan. Silakan kembali ke tempatnya. Mungkin ya Pak. Iya. Boleh. Kalau ada penemuan baru ya. Ini kan bisa 2 kali 2 tambah 2. Iya. Terus tambah 3 kali 3. Iya. Dan Pak, kan ini 2 kali 2 tambah 3 kali 3. Iya. Seharusnya kan Pak gimana itu Pak? Jangan duduk. Jangan duduk. Ya, paham ya. Tuh. Nah nih, ya Bapak pusing bawahnya ya biar lebih tepat. Di sini 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Di sini ada tanda apa? Operasi Pak. Operasi ya. Jadi yang pertama kita kerjakan sebelah kiri dulu ya, yang ini artinya 2 dikali ya. 2 kali berapa Mede? 2 sama dengan dulu Pak. 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 sama dengan. Nah, Pak pula. Lah. Yang penting anak-anak semua paham ya. Paham Pak. Kita masukkan operasinya ya. Jadi jangan kemudian kita kerjakan yang ini lagi. 3 pangkat 2 artinya 3 dikali 3. Ya cepat. Kalau salah cepat dikoreksi ya. Bagus anak yang pintar. Jadi di sini 2 kali 2 sama dengan 4. Jangan kali gini nanti udah. 2 kali 2
2. Intinya tambah 3 juga kan? Iya. Gimana ini Pak ya? Jangan lagi. Ayo, perhatikan. Ya. Jangan ikut yang LPS ya. Jadi apa? Tanya Pak. Saya minta LPS Pak. Saya minta LPS. Kita sudah belajar kan di kelas 4 ada operasi campuran Pak. Jadi kalau kali dengan tambah didahulukan dulu kali. Nah, baru selanjutnya tambah. Jadi kalau di situ kali dulu berarti 2 kali 2 dulu. Kemudian kita cari lagi 3 kali 3 baru kita tambahkan. Ya, kalau kita kurung boleh juga ya. Ditambah 3 kali 3 9 sama dengan 3. Nah, kalau ada soal yang lain bisa nggak anak-anak mengerjakannya? Bisa Pak. Bisa ya. Dari contoh ini udah jelas nih nak ya. Coba ya. Misalnya 4 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Coba. Ya kan? 4 pangkat 2. Bapak yang menulisnya Pak. 4 pangkat 2 itu 16 Pak. 4 pangkat 2 16. 3 pangkat 2 itu di atas 9 kan ada. 9. Nah, 16 kurang 9 7 Pak. Yang lain paham nak? Paham nih? Yang lain? Kalau katanya 4 pangkat 2 16. 3 pangkat 2 9. Caranya gitu. Jadi kasih yang banyak. Jadi Ibu nanti siapkan atau Bapak Ibu siapkan mulai dari 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 sampai 9 sampai 10 kali 10. Langsung loncat 15 kali 15. Pasti akan puyeng ngitung. Nah, untuk bisa ngitung itu harus punya pengetahuan tentang bilangan. Itu yang pertama. Jadi kotaknya itu dihitung, bukan dijumlah. Ya. Bukan jumlah kotak kecil-kecil ya, banyaknya kotak kecil-kecil. Jadi istilah jumlah dengan banyaknya beda. Kalau jumlah itu sudah mainnya di operasi, ada operasinya. Banyaknya, kalau banyaknya masih bisa dihitung. Banyaknya itu sesuatu yang bisa dihitung. Itu persepsi yang pertama. Jadi untuk meningkatkan niat anak-anak untuk belajar. Yang kedua, nah, tadi ada masalah dengan cara begini tadi. Si Pak Alvis tadi kan menyampaikan kalau ini nggak dikurung, kan ini nggak dikurung kan? 2 kali 2 berapa? 4. Ditambah 3 berapa? 7. Kalikan 3 21. Loh, hasilnya kok 13, mestinya 21 kan gitu. Itu akan terjadi ketika anak nggak paham tentang urutan operasi. Urutan operasi kan nggak paham kalau gitu. Nah, makanya di apersepsi tambahi cek untuk urutan operasi. Mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah. Ya, pakai kuat sama lemah. Kalau nggak kuat pasti kalah. Ya, pakai itu Bu. Ditambah itu ya, Pak siapa? Pak Lukman. Pakai itu Pak. Jadi apersepsinya ditambahin. Itu yang perlu kita kita berikan secara jelas ya, secara jelas. Jadi sifatnya di sini adalah kita mengoreksi supaya nantinya akan lebih baik lagi. Itu bukan bertujuan lain, jadi bukan menyalahkan, sama-sama namanya kita refleksi kan begitu. Jadi itu. Kemudian seperti kata Pak Zainal tadi, untuk kegiatan penutup tadi memang belum kelihatan nanti penguatannya itu belum begitu nampak. Jadi insya Allah besok bisa lebih baik lagi. Saya rasa cukup Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua berdoa lagi atau tidak? Kalau memang tidak, kita tak berdoa lagi. Selanjutnya skenario pembukaan, penutup, perintah tugas itu harus jelas. Itu bagus. Jadi saya rasa Pak Kododin menyampaikan hal-hal yang sangat bagus untuk membangun pendidikan kita, khususnya untuk besok teaching besok ke depannya. Semoga kita semua sukses. Amin. Semakin deras.
Potong-potong. Petir menyambar. Balik kanan gerak. Satu, dua,
apa ini? Titiran. Oh. Iya kok. Motor. Motor. Jadi bumbu utama. Nah, kemudian satu lagi nanti yang harus diolah di daerah. Semua akan mendapat laser. Semua akan mendapat. Sertifikat akan datang. Jadi nyaman nulisnya panjang. Udah ketemu aku sudah itu. Hah? Kok saya dipinjam, Bu? Ini ya. Iya. Jadi seperti ini loh Pak, ada masukkan kan anu apa terus apa telur ke dalam, tuangkan air mendidih dan diamkan selama ada itunya. Jadi ini Papa juga gitu, Pak. Bukan hanya sate saja, Pak. Ya, ini Pak, untuk sumber bunyi pengaruh tekanan dengan tekanan apa tinggi nada. Ini kan sistem turbo propeller Pak. Karet ini ya? Iya karet. oh Bisa juga. Jadi Ini yang bisa ditukar ketan itu, Pak ya? paling murah, ya murah. Iya, Pak. Yang bisa ditukar beras ketan itu ya? Aduh, kocok. Ini Pak, ini kan sistem gerakan mempergunakan udara. Ini pasti jatuh. Pasti jatuhnya ke bawah. Pacu untuk berinovasi. Seperti ini kan tidak ada bural barang yang terbuang. Ceritakan bagaimana paru-paru. Anda perlu mengeluarkan energi untuk menarik. Roket air Pak. Ya, sebab ini kan tinggal menggunakan kompresor aja. ya, kita bantu gerakan. Itu dari atas kali Pak. Dari atas bisa bergerak. Nah, putar ya. Karena posisi negatifnya kena dia. Ada lagi. Karena magnetnya kuat ini kanan kiri ini bisa. Nah, Plus minusnya ya, plus minusnya kumparan itu ya. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Salam Pak Is. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya Pak Is, Pak Bayi, dan instruktur yang lain, yang bapak-bapak dan ibu-ibu, guru pengajar SD di daerah
yang kami banggakan, khususnya di daerah yang kami kategorikan tertinggal dan perbatasan. Bapak Ibu sekalian, jadi kami coba ulangi lagi bahwa Pertamina menjalankan program dari Kementerian BUMN ya, itu khususnya tahun ini dan yang mendatang ini benar-benar mau difokuskan dalam rangka peningkatan, kita kategorikan mungkin Bapak dan Ibu sekalian jauh lebih tahu dari kami, adalah meningkatkan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Sehingga program Pertamina dalam hal ini nyoba memprioritaskan di daerah yang kategori kami adalah tertinggal dan perbatasan. Kita mau garap benar peningkatan IPM itu baik dari sisi kesehatannya, dari sisi pendidikannya, dan dari sektor perekonomiannya. Semua mau kita garap. Tiga-tiganya itu kalau kita bisa tingkatkan, tentu program pemerintah untuk peningkatan IPM itu akan berhasil. Nah, dalam salah satu sektor yang kita garap sekarang itu adalah dari sisi pendidikan. Untuk ini makanya Pertamina bersama-sama dengan Universitas Negeri Malang ini meneruskan, kalau saya bilang Pak Is ya, kita meneruskan program yang lama yang kami anggap memang sangat-sangat bermutu, sangat-sangat diperlukan sekali kepada anak didik kita di daerah-daerah. Saya melihat tadi peragaan-peragaan ini memang menarik sekali untuk diajarkan di daerah-daerah itu, sehingga kita harapkan output daripada anak didik kita ini di tingkat SD nanti akan menghasilkan lulusan SD yang lebih bagus dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tadi kami bicara dengan Pak Is, kalau tingkat SD ini nanti kita berhasil, kami segera ngajak di tingkat SMP. Akan kita kawal terus. Begitu selanjutnya, kalau SMP berhasil, SLA. Sehingga kita harapkan anak-anak didik kita nanti berjenjang akan menghasilkan suatu mutu daripada pendidikan yang bagus, sehingga nanti kalau masuk di perguruan tingginya Pak Is ini nggak perlu pendampingan lagi ya Pak Is ya? Nggak perlu ya. Itu tujuannya memang. Untuk ongoing 2 seperti biasa melaksanakan plan untuk open class lesson study, mulai menyusun RPP, mengembangkan media, tentu setelah kita memperoleh media dari para expert, silahkan dikembangkan, memilih model yang tepat, tentu prinsip pakem yang sudah pernah kita kenal, yang membuat siswa menjadi aktif, membuat siswa menjadi kreatif, kelasnya berlangsung secara menyenangkan, dan sebagainya itu menjadi pertimbangan utama. Kemudian mengembangkan asesmen atau penilaian, melaksanakan satu sebagai guru model dan yang lain sebagai pengamat. Seperti biasa, gantian, dulu sudah ada gantian siapa yang menjadi guru model dan siapa yang menjadi pengamat di daerahnya masing-masing secara bergantian. Kemudian melaksanakan refleksi bersama dengan pengamat yang lain kan. Kemudian tugas trainer pengawas pada ongoing 2 sama dengan ongoing 1 menjadi penanggung jawab pelaksanaan ongoing di daerah masing-masing. Kemudian yang kedua, yang ini khususon, tidak ada yang pada ongoing 1, menyiapkan nama-nama guru peserta diseminasi. Nah, kemudian menjadi pengamat pada lesson study sesuai dengan jadwal yang sudah ada, ya, menjadi pengamat, menjadi moderator pada pelaksanaan refleksi seperti yang sudah-sudah.
Ibu Bapak, untuk yang nama-nama grup peserta mungkin bisa dibuat format seperti ini saja ya. Nama peserta, judulnya nama peserta untuk ongoing, nanti segera nama lengkap dan gelar, bidang studi, asal sekolah. Membantu kesuksesan dari semua, termasuk tugas-tugas misalnya menyebarkan angket, itu juga menjadi tanggungan para trainer. Kemudian trainer pengawas menjadi penanggung jawab di daerah, menjadi fasilitator untuk mata tataran tertentu, silakan membantu trainer guru apabila mengalami kendala pelaksanaan diseminasi. Misalnya ada yang sakit, kemudian Ibu Bapak harus masuk ke tim itu, kemudian membagikan angket-angket pelaksanaan diseminasi sama. Kemudian itulah Ibu Bapak pengantar saya. Sebelum Ibu Bapak selanjutnya kita akan mengikuti sajian dari masukan-masukan Ibu Bapak, instrumen-instrumen yang masuk kepada kami, kemudian akan disampaikan pada hari ini oleh Pak Subanji, termasuk sedikit untuk jadwal diseminasi ya Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kompetensi profesional. Bapak Ibu, ini bidang studi matematik. Nah, ini ya. Nyaris semua ada peningkatan, dan peningkatannya sangat jauh. Kalau kita lihat rata-ratanya pretest, ini jauh dari KKM. KKM-nya pengen ditetapkan berapa? 60. Oh, 60. Oh, ini kurang berapa dikit, ini cukup lumayan. Rata-rata postes 79,33 plus sampai SA. Ya, ini peningkatannya 31,92. Dan Bapak Ibu supaya lega, silahkan pilih kira-kira saya nomor berapa, gitu ya. Kemudian kelas B juga peningkatannya sangat luar biasa. Yang sedikit peningkatan hanya 1, tapi ini mengawalnya sudah tinggi, lebih dari 60, dan KKM-nya sudah tuntas, meningkat lagi jadi lebih dari 70. Jadi kalau kita lihat rata-ratanya ini, pretestnya sangat terasa. Wah, mahasiswa malah drastis peningkatannya. Rata-ratanya ini, oh ini salah ini, oh peningkatan betul. Jadi rata-rata pretestnya 31,7, postesnya 88,3. Nah ini peningkatannya 56,6, luar biasa. Nah ini ya, artinya terlalu kecil ini ya. Tidak apa-apa. Kalau kami melihatnya justru postesnya ini. Kalau dihitung yang peningkatannya paling tinggi, justru yang semula jelek menjadi baik. Nah, membesarkan hati caranya begitu. Nah, kemudian tiba bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia statnya sudah tinggi-tinggi semua, sehingga peningkatannya tidak terlalu kelihatan. Ini meningkatnya tinggi dari 65 jadi 70 lebih, ada yang 80. Yang jelas semuanya lulus karena meningkat. Ya, berikan plus untuk bahasa Indonesia kelas A. Ini rata-ratanya 62 menjadi 69, peningkatannya 7,09. Nah, berikan plus kelas A. Nah, kemudian komentar. Yang pertama, makanannya blender tapi rasanya enak. Nggak tahu ini, karena sudah lama tidak pulang, jadi makanannya selalu kelihatan blender gitu ya. Tapi katanya rasanya enak. Ini akibat sudah pemberian angketnya di akhir ya begini. Nampaknya yang kejujuran Bapak Ibu ini. Kemudian menu kesehatan masih kurang, perlu senam tiap pagi. Nah, ini. Kayaknya ini guru olahraga ini biasanya. Sehingga kalau tidak senam kurang gitu ya. Tidak apa-apa. Ini kan satu orang, nanti yang lain mungkin menghendaki ya senamnya cukup siang dan malam saja, misalnya gitu, atau pagi dan siang gitu, tidak apa-apa. Kemudian istirahat perlu ditambah. Nanti kalau istirahatnya kurang, tolong di rumah istirahat terus, tidak apa-apa.
Tambahin di rumah istirahat nanti. Ini yang bagus, kami dari guru mengucapkan terima kasih kepada UM yang telah mempelopori kegiatan pemberdayaan guru. Nah, ini alhamdulillah walaupun satu kami juga bersyukur ada yang berterima kasih gitu ya. Dari sekian orang, satu yang mengucapkan terima kasih sudah mewakili semua kalau ini. Kami tahu Bapak Ibu artinya begini semua. Nah, masih perlu diadakan pelatihan berkala supaya guru menjadi lebih kreatif. Ini insya Allah nanti kalau programnya Pertamina itu ada untuk desa itu, kami akan melanjutkan pelatihan berkala yang nangani nanti dosen-dosen di daerah. Nah, ini yang sangat perlu. Nah, ini mohon disiapkan printer oleh panitia kalau perlu satu-satu. Ketika kami mempersiapkan materi pembelajaran, ya ini nampaknya Bapak Ibu memang sangat bersemangat. Yang penting ada printer gitu, meskipun belum bisa ngetik tidak apa-apa. Gitu ya. Saya kemarin jadi mikir itu ketika disetujui laptop gitu. Saya mikir saya di tempatnya Bapak Ibu ada listrik apa enggak ya? Nanti jangan-jangan sudah disediakan disediakan laptop LCD, listriknya tidak ada. Kalau ada diesel lumayan, di sekolah tidak ada listrik, tidak ada. Wah, akhirnya hanya bercerita pada muridnya, anak-anak ini namanya laptop. Teknik yang ketiga, telah banyak kegiatan yang kita lalui. TUT 1 sudah lama kita lalui, kemudian ongoing 1 sudah berjalan baik, TUT 2 hari ini nyaris sempurna. Karena saya mendengar persis evaluasi yang telah Bapak Ibu sampaikan, yang telah dipaparkan panjang lebar oleh Pak Supanji. Pimpinan UM berharap masih banyak tahapan yang harus kita laksanakan untuk menyempurnakan sesuatu yang nyaris sempurna tadi, yaitu kami berjanji silakan. Ya. Indonesia tanah air merah, pusaka abadi nan jaya.
Semoga cepat sembuh, Pak. Terima kasih, mudah-mudahan ya. Bisa kita salam, Pak ya? Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam banyak ya. Pak, kasih makan. Terima kasih banyak, Pak. Ya.